Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Muslimin muslimat hamba Allah jamaah salat subuh Masjid Jami' yang mulia, tak hentinya, selalu, selamanya, terus menerus, kontinu, rutin kita memuji Allah Azza wa Jalla yang memberikan kita kehidupan ini, mengarahkan kita dalam kebenaran dan memberikan petunjuk kita di dalam kehidupan. Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita menyampaikan salat wa salama karena kehidupan kita ini terarah karena bimbingan dan mau'idhahnya. Kehidupan kita ini bisa kita mengikuti kebenaran itu karena risalah dalam dinullah yang telah dibawa oleh beliau. Guru-guru kami, jamaah sekalian yang mulia, kita melihat salah satu daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikaitkan antara iman itu dengan kemuliaan. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifah." Di sini ada kata-kata beriman, mangkana yu'minu billah, siapa yang beriman kepada Allah. Lalu pada penggalan kalimat keduanya terdapat fal yukrim, maka muliakanlah. Sangat tampak di dalam hadis ini bahwa hubungan antara orang-orang beriman dengan sifat kemuliaan. Seolah Nabi mengatakan, kalau Anda tidak mulia, itu tidak mencerminkan orang-orang yang beriman. Karena orang beriman itu mesti berperilaku dengan mulia. Lalu pada hadis yang sama pada kalimat berikutnya juga diulang lagi oleh Nabi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, dan siapa yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Diulang lagi kalimat fal yukrim, tetapi objeknya adalah jarah. Fal yukrim jarah, muliakanlah tetangga. Kalimat yang pertama tadi fal yukrim dhaifah, muliakan tamumu. Dhaif, guest, itu adalah orang-orang yang kita muliakan karena mereka orang-orang yang butuh kepada pelayanan. Jami' butuh kepada pelayanan. Kadang tamu bukan butuh pelayanan konsumsi. Jami'nya kadang-kadang kenilake bu meglake pehana. Deilake pehanglake. Jami' terus bertanya, kan sasarannya itu adalah konsumsi, kan sasaran semaju. Walaupun tidak akan minta makanan, tapi juga yang dilayani kepada tamu adalah informasi, benar berita. Jami' kerja bertanya, tujuan utamanya ya bercerita, tujuan utama mencari informasi. Jami' kerja rumah tanya, ya undang katanya. Engkau ya leke semaju rumah tanya, ya undang katanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dan dia ingin bertemu dengan kita. Lalu nak mengundang, tunggu. Lalu dia datang ke rumah kita, dia bicarakan tentang informasi. Mungkin dia ada hajatan, ada kenduri tanggal sekian-sekian. Kami mohon Bapak, Ibu, tunggu berkenan hadir. Jadi dia bertamu kepada kita. Ketika dia bertamu kepada kita, dia telah memuliakan kita. Yang kau mulia.
Kita diundang oleh orang, itu artinya kita dimuliakan orang. Lalu tugas kita sebagai umat Islam, falyukrim dhaifah. Muliakan tamumu itu. Makna memuliakan tamu, pertama memuliakan pada saat proses bertamu itu. Tamu mesti dimuliakan. Dan tamu tidak hanya dipahami bahwa tamu adalah orang yang datang ke rumah kita. Hai, najame Pak, kau buka pintu saat najame. Itu tamu keluarga. Ketika ada orang datang ke kampung kita, nyanjame kampung, maka kampung melayani tamu. Ada tamu datang ke kecamatan kita, tamu kecamatan. Ada tamu datang ke kabupaten, ke kota kita, tamu kota, tamu kabupaten dari daerah lain. Ada orang dari luar provinsi datang ke provinsi kita, itu adalah tamu provinsi. Tamu orang-orang yang datang menghadap gubernur, menghadap pejabat-pejabat di provinsi, itu tamu provinsi. Gilirannya tamu dari luar negeri datang ke negeri kita, itu adalah tamu luar negeri, bertamu antar negara. Semua itu dalam tatanan perintah kita umat Islam, falyukrim dhaifah, muliakan mereka, muliakan tamu. Karena tamu butuh informasi, maka sajikan bukan hanya minuman yang disajikan untuk tamu, tapi sajikanlah informasi. Makanya tamu merasa mulia ketika tamu orang di luar Luk Semawe misalnya datang ke Luk Semawe, yang bagedeng di Cunda, langsung dia membaca kanan kota Luk Semawe, kiri kampung Luk Mon Putih, lurus Banda Aceh. Kira-kira seperti itu. Ini bahagian daripada servis, bahagian daripada pelayanan, dan kita telah memuliakan tamu. Masjid didatangi, dihadiri banyak orang, apalagi masjid kita, Masjid Jami. Masjid yang masyarakatnya di sini sangat heterogen, bercampur, berbagai profesi hadir di sini. Salat zuhur, berbagai kantor datang ke sini. Jadi kita pun telah memuliakan tamu dengan informasi. Mungkin tidak kita hidangkan kepada tamu itu makan minum, tapi mereka bukan butuh itu. Nah, Jami Bang Gejak dari Hanam Tune, dia dengar-dengar Mbak Masjid Jami ada sembahyang. Katanya di sana ramai orang saban hari. Ana ramai menjanjan sino. Sebab 16 masjid ramai aja temulud, tekhauri. Kalau di Jami ini rutin yaumiyah, harian. Lalu dia butuh informasi, dan itu adalah bahagian kita memuliakan. Itu dia turun mobil, ada istri, ada anaknya di sana. Yang laju yang gengeng lekan, hai Pak Datuk iya. Pak Daja Umon. Yang bapak-bapak pasti dia tanya, dia ingin mencari informasi mana yang tungai sembahyang uragam. Lalu ada kita sediakan tulisan wuduk laki-laki Bang Gejak. Oh, ini bahagian memuliakan tamu. Ibu-ibu pasti dia melihat ke sebelah kiri. Wuduk perempuan. Oh, kami di sini perempuan. Yang bahagian falyukrim dhaifah. Kita telah memuliakan tamu. Tamu datang ke tempat kita, dia merasa mulia sebab dia disajikan informasi. Tidak hanya disajikan minum. Minum mungkin di rumah ini. Inilah makna-makna yang terkandung di dalam perilaku umat Islam, memuliakan. Allah jamaah yang berbahagia. Demikian juga satu perkantoran. Ada tamu yang datang dari luar.
yang kena jak bau dina syariat Islam. Bumu tulis hinan dina syariat Islam. Oh nyopat kan tu dina syariat Islam. Oh nyopat kan tu wali kota. Oh nyopat kan tu pos tulis beraya kantor pos. Semua orang tahu. Hanya baik jak dari luar. Sama seperti kita datang ke tempat orang juga. Disajikan dengan berbagai pamflet yang menunjukkan itu adalah bahagian memuliakan tamu. Teruk bak WC lam dah tulis WC. WC umum, onyon tu umum. Ya kira-kira kamu tulis WC khusus pengurus masjid. Oh berarti yang pengurus masjid hinan WC. Bahkan tu punya patut tak bagi lom. WC orang salat, oh yang nak sembahyang hinan WC. WC orang tidak salat, oh yang nak salat kedih jak WC. Bahagian daripada sajian informasi fal yukrim dhaifah. Muliakanlah tamumu itu. Yang kedua, fal yukrim jarah. Muliakan tetanggamu dan kekaitkan iman dengan mangkana yu'minu billah, so yang beriman pada Allah. Walaupun dalam syarah hadis disebutkan yu'min, beriman di situ adalah sempurna iman. Artinya iman kita sempurna. Kalau enggak memuliakan tamu, apa dia bukan orang beriman? Ya beriman. Apa rusak imannya? Tidak rusak, tapi tidak sempurna. Tidak memiliki aksesoris iman. Imannya perlu aksesoris. Artinya hal-hal yang membuat iman sempurna. Uhi tanya hana aksesoris. Hana hidup. Tidak ada estetik. Tidak ada seni sedikit pun. Bajenya gecop karena seni. Padahal tak cok jalimbo kita balut ujung mana kejut tidak jak yang tak jak penting kan tutup aurat tapi dibuat dalam bentuk estetik, estetika, seni, aksesoris. Urang iman yang penting iman pada Allah, iman pada malaikat, iman 6 rukun iman. Kajutnya mentang tapi pakan payah pemulia jamil. Payah pemulia tetangga lam fal yukrim dhaifah. Kenapa yang kedua disebutkan fal yukrim jarah? Muliakan tetangga. Karena kita hidup dimanapun itu ada domisili. Nah alamat tanya. Nah tempat tinggal. Dan tetangga diterjemahkan dengan orang-orang yang berada di sekeliling kita. Walaupun itu bukan sifatnya penduduk. Kan permanen. Tetangga artinya. Jadi wataikun tetangga itu sifatnya relatif. Dan sifatnya itu terbuka. Akan di rumah mentang tetangga tanya. Pak yang duduk. Yang buat taduknya. Yang tengah taduknya. Tanya wiunan ada tetangga. Pak Nasir, tetangga sebelah kirinya, ini Bang Samsul. Ini Pak Dahlan, yang tetangga. Anjir kita hentak Pak Nasir, mengganggu tetangga. Padahal rumah hebat. Jadi bukan dipahami sebagai di mana kita punya rumah tetangga. Orang dalam satu kantor, kiri kanan ada meja yang lain. Mejawi, meja unun, meja ke, meja liket. Itu tetangganya. Dan dia tidak boleh berbicara yang mengganggu tetangganya. Orang dalam mobil, mana tetangganya dalam mobil? Pak tetangga rumah pengejaatan. Orang-orang di seat kiri kanan, muka belakang. Itulah tetangganya. Fal yukrim jarah. Muliakan tetanggamu. Watai tadu alang moto. Nyan kon ketanya mentang yang nababah. Kon biasa tetai lang motong silang bus musuh. Teta teta jak mulai dari Luk Semawe sampai Medan. Sansang gak nyan mentang ina babah. Kupru haba mulai dari Luk Semawe kudeh kepiu hotel kadengun. Ho kedeh kalewat. Katruh kedeh ustabat baru kepiu haba. Nyampi karena kadengun ke. Orang lain dari pertama kabrigen ke. Gak nyan mentang na babah. Kau kan perle si ini tenang. Misalnya. Itu tetangga. Apalagi mau rokok dalam mobil, itu tetangga. Karena itanya hadis kiban mutulih nunan laju kagak ehnan laju. Nggak ada pemahaman, nggak ada pengembangan.
Tidak ada development daripada sebuah artikulasi yang ada di dalam hadis-hadis itu. Aku mengganggu tetangga, mana mengganggu tetangga lu pak irmu kedua mengejar tak. Padahal yang motor tetangga tu, baik taprong habang kita motor karena mengganggu telinga orang lain. Yang kelam, hai ni dengar nak iam, hai memang hana berapa memang iam kat yang. Tapi tak mungkin sepanjang perjalanan telinga kita terganggu dengan bicara orang lain dari A sampai Z, apalagi terusik kenyamanan orang lain. Mampu tak pegak kadang-kadang dunia preman kan agak sulit juga di apa. Lang motor terus main gitar, panjang ngan bayar rukuk, yang merukuk lagu-lagu inoh nali kan kakura. Itu mengganggu juga ketenangan orang lain. Allah jamaah yang berbahagia. Jadi dikaitkan nilai-nilai beriman itu dengan nilai-nilai memuliakan. Memang orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang memuliakan. Dan mulia itu sangat indah dalam segala hal. Kita sering melihat statement dari TNI, damai itu indah. Cukup indah damai memang. Bukan hanya damai saja sebenarnya, itu menurut keadaan atau kalimat yang dibutuhkan. Tapi juga semuanya itu indah. Mulia itu indah, sopan itu indah, hormat itu indah. Apa juga indah? Kaji hurungan tadi ceramah, indah. Nilai yang terhormat, hadirin, hadirat. Hadirin merasa terhargai. Sampai mendaik ceramah pegah haju. Hana mukadimah, hana tepu-tepu, hana yang terhormat. Benar yang terhormat betul. Nah, jadi itu bahagian daripada keindahan. Lalu di dalam kehidupan, baik itu berkeluarga, terutama keluarga yang dimaksudkan dengan usrah. Namanya makna keluarga luas artinya. Keluarga besar. Ya kan? Keluarga besar lancang garam. Yang berarti mandung bina orang lancang garam. Keluarga sih. Keluarga besar dari satu kantor. Keluarga sih. Itu namanya keluarga. Tapi kalau disebut family itu adalah keluarga dalam rumah usrah bahasa agama, bahasa Arab. Kita dilarang untuk berbicara yang kasar kepada kedua orang kita. Falatan harhuma, jangan kamu hardik mereka. Wa kullahuma, tetapi bicarakanlah dengan kedua orang tuamu, ngomong dengan orang tuamu, komunikasi dengan orang tuamu, qaulan karima, perkataan yang mulia. Kalau perkataan yang mulia yang dilontarkan, nya hana cerita na peng, hana cerita na bu, hana cerita na iya. Karena orang akan tersinggung ketika kita sudah tidak bicara mulia. Oma bek lagi yang tu ke kahang kabi begak tu kan mandur untuk begahnya. Oh bek lagi yang tu, oh bek mendedut, oh bek main lagi yang. Nah, jadi ketika terganggu sebuah kemuliaan, maka akan terganggulah hal yang lain. Jadi Islam adalah mulia. Islam adalah santun. Maka ditulis di mana-mana. Kita itu nak bawa motor tulis nan. Anda sopan, kami segan. Ketika kita berlaku sopan, menunjukkan ciri khas orang Islam, maka orang akan segan. Mungkin semua ya di antara kita bapak-bapak laki-laki yang hobi bola kaki, karena kemarin itu masih Piala Dunia, sudah melihat bagaimana orang-orang mengakui negara Qatar ternyata lebih mampu memberikan pelayanan kepada dunia. Dia pikir Islam hanya mampu, justru Islam yang mengajarkan sebuah pelayanan. Kadang-kadang orang menganggap remeh karena Qatar tidak seluas negara-negara yang lain. Tapi fasilitas yang diberikan, keramahan penduduknya, sopan santun, pelayanan di pasar-pasar, memang betul-betul mereka terkesan. Tidak sedikit di antara pengunjung itu
bahkan memeluk agama Islam, fal yukrim dhaifah, karena mereka telah memuliakan tamunya. Hadir ke sana semua negara yang ikut kompetisi dimuliakan dengan pelayanan. Sampai tejak go nanggro tanyo, taki napa itu? Ya napa mulia. Dia tanya udah jak sabong tejin nah. Kata taki tu. Kenapa ada tu? Nah, sabong WC kada aso. Jadi diberikan pelayanan yang betul-betul membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain merasa indah, bahkan terkesan. Itulah dalam agama Islam dijadikan senyum itu bahagian daripada sedekah. Senyum simbol daripada pelayanan, simbol daripada purumun, simbol daripada upay. Kita memberikan upay kepada orang lain. Karena banyak orang membutuhkan layanan-layanan. Sebahagian diperlukan informasi, sebahagian diperlukan makanan, sebahagian diperlukan pelayanan. Tidak semua orang butuh pelayanan itu karena konsumsinya. Walaupun dunia makin canggih, tetapi pelayanan tidak akan pernah hilang. Demikian hamba Allah, mudah-mudahan ada manfaat, dan intinya adalah Islam mengajarkan kita berlaku mulia untuk tamukah, untuk tetanggakah, untuk siapapun jugakah, dalam bicarakah atau dalam perbuatan, semuanya dalam kategori karimah. Dan salah satu ismun min asma'illah, salah satu sifat Allah adalah Al-Karimu Jalla Jalaluh, Allah yang maha mulia, yang tentu saja mengajarkan kita berperilaku mulia dalam segala hal, termasuk memberikan pelayanan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.